kasih Tuhan buat penyertaan dan sepanjang hari kami terkait dengan segala ucapan syukur dan rasa terima kasih pimpinan pengurus jaga daripada apa yang kami minta dan kami setiap kehidupan pengurus juga kuasa dari Yesus setiap ujian dan yang kami naikkan pagi hari ini dengan segala kerendahan hati, segenap jiwa kekuatan dan segala kemampuan kami untuk kami menikmati hadirat yang kami percaya Tuhan akan berdoa bagi setiap para pelayan dari bidang kongsi pelayan perjamuan bahkan juga hamba yang menyampaikan kebenaran firman dan seluruh jemaat yang saat hari ini masih dalam persiapan yang ada di Tuhan dalam juga dalam perjalanan kiranya Tuhan ada kesempatan ini dapat berkarya dan memuji bersama jadi segala berkat dari Tuhan yang akan selalu memuji kami bagi hari ini kami minta otoritas terbesar yang daripada melimpah dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menjadi suara setiap seruan kami bagi hari ini dan merasa terima kasih kami kepada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat masuk ke hadirat ku bersyukur dan sembah. Mari kita berdiri. Ku persembahkan kolam syukurku yang bagimu. Aku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah. Ku persembahkan kolam syukurku yang terbaik bagimu.
Biarlah setiap pujian kami mengawali malam dengan sukacita Tuhan. Layak dipuji dan disembah hanya kepada Engkau. Tidak ada yang lain. Kami siap bagi hari ini untuk kami tinggikan Engkau, untuk kami masuk ke halaman yang lebih nanti Tuhan, menikmati sukacita besar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk melakukan pekerjaan bagi hari ini. Haleluya. Amin. Tutup kami berdiri. Saudara bersuka cita bagi hari ini. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Mari kita syukur bagi dengan hati bersyukur.
Kita percaya firman Tuhan. Sebelum kita menikmati baca ibadat, kita beri segala pengorbanan begitu luar biasa. Sudah dalam hidup kita, teman kita harus mencari sesuatu yang luar biasa yang kita rasakan. Kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang sangat-sangat luar biasa. Sungguh indah
Terima kasih buat segala pandangan Tuhan pagi hari ini. Semua tidak mudah segala urusan dan kelemahan kami. Tapi pagi hari ini, dengan nyanyian pujian penyembahan kami, layak berbau dari dan menyenangkan hati daripada bikin Roh Kudus berotoritas tertinggi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba yang sebenarnya menyampaikan kebenaran firman-Mu yang hidup, yang penuh bermakna dan membawa hidup kami semakin lebih baik. Kami percaya kudus dan kuasa dari Kristus. Setiap akal bumi wawasannya, perkataannya, firman-Nya yang disampaikannya nanti Tuhan sebenarnya kami mendengar kubungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami hanya minta kepada Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kami inginkan, apa yang kami berikan yang terbaik hanya kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pakai hamba dari perawalan dari firman yang disampaikan bahkan sampai akhir dari setiap perjamuan kudus. Kami percaya hadirat makanya akan lebih banyak dan membawa nama Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran dan kami merasakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Bapa. Haleluya. Amin. Silakan. Ini masih hari strategi kita semua. Ini betul dan terima kasih kita sudah ada di penghujung tahun 2025. Beberapa hari lagi saudara tidak akan tinggalkan tahun yang penuh berkat bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Tentu saudara yang menjadi gambar yang menjadi rinduan kita bersama di tahun 2026 nanti, walaupun hal ini masih merupakan satu tanda yang besar, tetapi yakinlah apapun yang terjadi 2026 seperti apa yang Tuhan katakan, aku tetap menyertai sampai pada kesudahan alam. Jangan takut, jangan gentar. Nah, puji Tuhan. Nah, itu disebabkan saudara kita berpegang kepada semua janji daripada Tuhan. Karena tidak ada satu pun janji daripada Tuhan yang tidak digenapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya bagi saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa sama-sama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-21 hingga
Yohanes terakhir pasal 21 dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan satu judul, hati yang mengasihi. Milikilah hati yang mengasihi. Puji Tuhan. Memang secara berbicara tentang kasih, memang orang itu mudah untuk berkata aku mengasihi, tetapi sulit dan sulit untuk dilakukan. Ya. Apapun sesuatu dan siapapun, baik itu orang awam maupun para hamba Tuhan, tidak gampang secara untuk memiliki hati yang pentingan atau hati yang mengasihi. Kita kan sama-sama, kita kan baca ayat ini. Saya kan baca ayat yang ke-13 nanti bandingan baca ayat yang kenal, kemudian ayat yang 17 kita akan baca bareng-bareng. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ini adalah pasal yang ke-21. Demikian daripada ayat yang ke-13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan hidup. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada mereka sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah saat Yesus berkata kepada Simon itu, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasama yang baik. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita cermati dan kita perhatikan firman Tuhan pagi hari ini, sebenarnya ada apa? Tuhan sampai 3 kali Tuhan itu bertanya kepada Simon Petrus. Makanya sejarah beberapa waktu lalu atau tahun yang saya katakan, dari 12 murid, memang Petrus adalah satu-satunya murid yang jitu, yang cepat tanggap. Segala sesuatu dia selalu tampil dia, senantiasa mewakili murid-murid yang lain. Bukan berarti Petrus mau mencari muka atau mencari nama di antara rekan-rekan seperjalanan. Tetapi secara dikasih Tuhan, Tuhan sangat tahu dan sangat kenal siapakah Petrus. Pada sejarah kalau kita kembali, di saat Tuhan Yesus mau disalibkan, maka Tuhan berkata, menurut kamu Simon,
siapakah aku? Siapakah anak manusia? Mereka menjawab, ada Nabi Yesaya, Nabi Elia di antara nabi. Tetapi Tuhan menandaskan kepada Simon, menurut kamu siapa aku? Siapa anak manusia? Maka Simon berkata, Engkaulah Kristus anak Allah. Maka Tuhan berkata, berbahagialah yang sesungguhnya yang mengatakan itu bukan kamu, tetapi yang ada di dalam kamu. Itu sebabnya namanya tidak lagi Simon yang artinya bulu, tetapi disebut sebagai Petrus yang artinya batu karang. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam ayat yang pasal yang terakhir daripada Injil Yohanes ini, saudara, kembali di saat peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan dan Yesus selalu menampakkan dirinya kepada, dan di kala itu pula saudara, Tuhan dan bertanya, adakah lauk-lauk yang seperti itu? Maka bagi sendiri kata Tuhan mengambil roti, meminta syukur dan membagikan roti itu kepada Nazareth. Nah, kemudian saudara, memang di saat itulah Petrus selalu tampil beda. Nah, oleh karena itu dalam ayat yang ke-15 ini saudara, Allah ingin menanyakan, ingin menguji apakah benar-benar Petrus itu mengasihi. Nah, juga saudara, yang pertama kali ditanya Simon Petrus, apakah kau mengasihi? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kembalikanlah domba-domba. Namun saudara, yang kedua kalinya pertanyaan yang sama. Maka Petrus pun memberikan jawaban yang sama. Tetapi di dalam hati kecil, di dalam hati nurani daripada Simon Petrus itu saja ini yang mau ambil Tuhan itu sudah 2 kali. Dia tidak terpikirkan kalau ada pertanyaan yang ketiga kali ini. Cuma dia sementara sebenarnya ada mau apa? Nah, sementara Simon Petrus ini memikirkan dan merenungkan pertanyaan daripada Tuhan, maka Tuhan kembali bertanya, Simon Petrus, anak Yunus, apakah engkau mengasihi? Nah, pertanyaan yang ketiga membuat hati daripada Simon Petrus itu sedih. Pertanyaan yang kedua itu sudah timbul pertanyaan sebenarnya ada apa? Mau apa? Kenapa? Kok Tuhan bertanya sampai 2 kali? Maka pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga itu yang membuat hati daripada Simon Petrus itu berdebar-debar. Sakit. Apa yang akan terjadi? Tapi saudara, Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Jadi Bapak Ibu saudara, itu tidak terpikirkan oleh Petrus. Dari pertanyaan pertama kedua, justru pertanyaan yang ketiga, Petrus berpikir lebih jauh. Sesungguhnya Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-domba. Diberikan satu tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang tidak ringan, saudara. Seandainya perkataan ini datang kepada saudara, Tuhan bertanya sampai 3 kali, kira-kira begini. Saudara menerima tugas
yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan. Apakah kita menurut? Tidak sedih, kita menolak. Nah ini sesuatu. Apakah kita mau terima tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menambahkan dunia Tuhan? Memang saudara sebagai seorang pengembala itu tidak gampang. Bila yang tidak banyak seperti itu. Jadi berbeda secara saya pernah beberapa minggu bulan yang lalu saudara, saya itu saya ngomong dengan salah satu seorang bapak yang berbicara tentang ternak. Terus ada yang bilang, Pak, jadinya itu saatnya itu orang yang tahu. Kalau nanti disuruh sapi, sudah kurang lebihnya itu sudah 5 tahun. Jadi kalau dia kalau itu dia seperti itu. Nah, dengan itu saya tanya, jadi dengan Ishak ini apa? Dia tidak disuruh sepi. Nah, bagi ini secara dikasih dulu. Saya pernah juga. Dulu waktu masih rendah, masih kelas 2. Saya pernah disuruh sapi jatuh masuk sungai Sengkili dekat saya. Kira-kira saya begini, ini di situ ada sudah dimasak, sudah bermasak. Sampai boleh aku dia ini sudah kedua buat jatuh di sini. Nak kira-kira nak boleh ahli secara mata gampang atau tanah yang menjadi seperti itu. Nah, bagi bisnisnya yang dikasih dua tidak cukup tanggung sapi Pak lebih nanti disuruh produksi. Nah, jadi sudah resiko daripada seorang pengendara. Nah, gembala Indonesia tidak sama dengan gembala-gembala yang ada di daerah Palestina. Mereka kalau sementara membawa kambing domba sapi, ya semuanya kemana sudah dibawa pulang. Jadi hidupnya ya ekonomi. Nah, resiko bahaya yang dihadapi sehingga binatang buas yang lainnya, yang para banjuri dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Tuhan berkata kalau kau mengasihi aku, gembalakan domba-domba. Nah, resiko yang akan dihadapi, resiko yang akan diterima dan dilakukan oleh Yesus. Nah, yang memang di bagian yang kelima di dalam surat Petrus 1 Petrus pasal yang kelima. Satu Petrus pasal yang kelima dari ayat 1. Satu Petrus pasal yang kelima ayat 1 ini sampai dengan ayat yang masih berikut. Gembalakanlah kawanan domba. Aku menasihatkan para pinaku di antara kamu. Aku sebagai teman, penutur dan saksi perkataan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
Dan jangan kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintahkan anak mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan dua itu. Maka kamu apabila gembala aku datang, kamu akan menerima mahkota yang tidak dapat layu. Hai di mana? Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menantang orang yang tonggak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wah, begitu ya. Nah, setelah Petrus menerima tugas pengembalaan, maka Petrus mengatakan kepada rekan-rekan seperjalanan di dalam mengiring Tuhan sebagai rasul-rasul. Maka saudara bisa ditandaskan. Aku menasihatkan, aku berkata kepada aku adalah teman-teman pengakuan. Nah, kata pengakuan saudara, kalau kita bisa jabarkan lebih banyak, jadi pengakuan itu adalah majelis gereja. Orang-orang yang terlibat di dalam satu pekerjaan, satu pelayanan di salah satu gereja dalam organisasi gereja. Jadi secara maka pengakuan memiliki satu tanggung jawab yang sama. Jadi tentang pengembalaan domba-domba yang menjadi milik daripada Allah, sejarah itu bukan semata-mata tanggung jawab gembala. Wah, kita menjawab kita gembala di sini, sekolah kita. Jadi Bapak Ibu saudara, di sini kita memiliki satu tanggung jawab. Jadi keterlibatan kita di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tetapi Petrus itu mengatakan jangan terpaksa. Wah, baru katakan kau yang sungkan kalau orang begini. Tetapi dengan saudara, kenapa saudara? Apabila nanti gembala agung itu datang, saudara, maka kita akan memberikan kemuliaan yang sama yang pernah dijanjikan. Begitu. Ya, makanya saudara kalau kita baca di dalam Injil itu ada orang yang bekerja dari pagi sampai sore jam 5, upahnya 1 dinar. Orang yang bekerja selama 6 jam, upahnya 1 dinar. Bahkan orang yang bekerja dari jam 4 sore sampai jam 5 sore, jadi 1 jam dia bekerja, upahnya sama 1 dinar. Nah, namun saudara bisa menuduh, saya bekerja dari pagi sampai sore kok belum. Lalu saya bekerja saja, tapi itu memang sudah memberi kesempatan. Sebagai seorang gembala berapa puluh tahun mengembalakan jemaat, kemudian pengakuan baru mungkin saudara baru 2-3 tahun menjadi jemaat, tetapi memang orang potensi, maka gembala itu mengkaji menjadi kawan kerja. Nah, pada satu ketika di dalam ayatnya dikatakan apabila gembala agung itu datang, maka kita akan memperolehkan kemuliaan yang sama. Orang yang puluhan tahun enggak sama, ya kan? Jadi situ. Begitu kan? Jadi memiliki suatu tanggung jawab yang banyak saudara. Saya berkata,
sama Pak Hafiz. Ya, jadi memang itu yang menjadi doa kami ulang tahun supaya jemaat itu memiliki hati yang handal, memiliki hati yang baik itu sebenarnya memiliki hati yang mengasihi. Nah, kasih yang jemaat lakukan, kasih yang jemaat wujudkan bukan semata-mata untuk gembala, tidak, tetapi untuk gembala agung kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita lakukan dengan saudara dan dengan sukacita. Bahkan rencana pemasangan kopi itu pun, ya, saya kan tahu. Cuma ya dari Pak Hafiz itu, kalau untuk apa dibersihkan, ini dibongkar, ini dibersihkan, ini siap-siapnya. Tapi bukan sampai 3 orang bikin bulan hari, saya akan tetapi sejarah sangat besar. Ya, dengan kalau sepakat, banyak sendiri wujudnya. Jadi kemudian ini komunikasi tadi, begitu. Dilakukan dengan sukacita. Walaupun ada sedikit, ya ada sedikit ada banyak, ya, tapi ya semuanya juga kita tidak ada artinya dan tidak akan membawa suatu perpecahan di antara satu yang lain. Tetap masih ada suatu kerjasama yang baik. Walaupun sejarah ini kata dan orang di situ sidang pernah masalah ini dari kayak zaman tempo dulu piringan jurang kopo. Ini apa? Coba seperti banyak kalau tulis pakai buka dan sebagainya. Tapi tahun ini piringannya gerawo. Dia nggak masalah. Jadi Bapak Ibu, kenapa? Karena dilakukan, dikerjakan di dalam hati yang mengasihi. Jadi makanya sudah bisa dikatakan, ngomong anak-anak muda, hormatilah orang tua begitu. Yo kalau kita jadi orang tua itu kan dulu. Saya ngomong sama Pak Nakwi, tanya sama dia, sama Pak Daniel ada atau ya. Nah, jadi seseorang memang sesudah kita senang. Karena orang muda kerjanya sekarang. Jadi bikin orang tua, nek orang tua ini alon-alon rasa kelakon. Tapi nek orang tua, woi, kebantian habis. Jadi kita sebabkan sejarah ini yang Tuhan inginkan supaya mereka bersama-sama untuk menanggung beban di dalam mengembalakan domba-domba. Nah, sudah bisa ya, di salah satu dalam kamu akan berkuasa ya. Kalau disuruh kamu dan orang biasa juga itu pertama di mana Yerusalem juga sama. Jadi juga itu sejarah bukan orang lain, tetapi yang ada serumah, ya, yang 3 tahun rumah satu abad. Mungkin Polimo dari sini gitu, sisi sekali itu mau pulang, sih tapi nanti. Dan itu tanggung jawab. Itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Karena kita adalah sebagai rekan kerja Allah. Maka minggu kemarin saya katakan di dalam perjalanan 28. Kita tahu bahwa di dalamnya Allah itu bekerja.
Jadi kalau Allah ingin bekerja, maka segala sesuatu jadi beres. Isa orang, Isa muncul, Isa Yesus saya naik. Ayo kita Yesus diperkosakan. Isa Tuhan Yesus Tuhan harus. Nah, untuk Tuhan itu perlu dikatakan kasih. Nah, oleh karena itu ayat tadi dikatakan bahwa Allah menentang orang yang tinggal, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Wong sabar syukur bekasan, wong tidak sabar cepat melakukan kubur. Jadi waktu itu sesuatu dan terima kasih kita bersyukur kepada Tuhan. Dia di dalam kita merayakan secara nyata dengan sukacita hati yang berbeda. Gimana saudara? Hati yang mengasihi Tuhan. Jadi secara supaya kita menjadi teladan bagi kawanan juga. Banyak orang mengatakan seperti firman Tuhan, maka diadik pembicara itu selalu gagah di dalam bisa ngomong kayak seperti itu. Dia menjadi sejarah. Memang di dalam lembaga ada satu orang dia tidak menjemah. Boleh menjemah itu bilang, oh tapi dia itu kemana-mana. Bedanya belum mencari keuntungan pribadi. Jadi kalau orang di rosok aku juga. Nah, jadi sekarang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan dari hadapan kita. Kita menderita bersama-sama, ya, menanggung penderitaan daripada Kristus itu yang ditandaskan oleh Petrus dalam suratnya. Luar biasa. Dia Petrus. Maka berbagai orang yang mempunyai nama Petrus sangat mendapatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi Bapak-Ibu sesuatu yang dikasihi Tuhan, bahkan nasihat apa yang dituturkan oleh Petrus, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang diperdayakan. Saya mensikapi dikala saya masih jadi kaum muda, kalau boleh saya katakan, yang memang dia juga mengambil yang gembala saya, dia wakil gembala, dia tidak pernah melakukan semua pekerjaan. Kok namanya nyapu gereja tidak pernah. Tapi dia selalu memberikan. Dia kalau cerita saya kan waktu saya udah pakai nama saya terus dia nyom itu bukan monyong, nyom itu ya memang orang dari luar ya, jadi luar Jawa, orang seberang, jadi kan mantul kalau dia nyom gitu. Tapi bagi saya wah aku pakai oke apa begini, oh ya. Sampai saya jadi gembala pun selalu diberikan pokok, nggak masalah sih. Memang kita tunduk kepada pimpinan Allah. Tapi pada suatu ketika sesudah jadi gembala di sini saya pada waktu saya ke sana, minggu depan Moni mampir bantuan Istiqlal. Oh siap loh. Oke, minggu berikutnya siapa? Saya tidak bisa. Saya duduk di bangku depan. Jalan dia itu di
Jadi kan kursi-kursi ada boleh. Nah, kemudian setelah ujiannya menyembah kepada Tuhan. Kemudian saya berdiri dan mau naik aku di dalam kurbannya bersusu. Nah, soalnya nanti saya mau ke rumah sakit, anak saya sakit di rumah sakit. Oh ya, puji Tuhan. Saya boleh cuma boleh bisa 5 menit juga. Tidak ada 5 menit. Setelah itu 5 menit kita buka dan kita masuk pasal ini kita baca. Puji Tuhan demikian firman Tuhan apa yang Tuhan katakan saya jauh di daripada orang yang tidak berjalan menurut jalannya orang demo. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati saya kembali. Cuma yang belum setelah selesai ibadah, jemaat duduk teman-teman di sekolah itu kemudian firman Tuhan terjemah. Kenapa? Saya sampai waktu aku berdua uji di televisi masih siswi dan aku gitu berasa sedikit kok saya penting ampunnya ya. Jadi saya disuruh pelayanan bukan saya menggunakan ampunnya ya, itu cuma saja. Saya tidak pernah mengharapkan waktu kan mesti bersama-sama ini. Jadi Bapak ini sudah kita bersama. Cuma saya menyenangkan hati manusia, tetapi mendukakan hati. Terus bagaimana dengan mengasihi? Kau mengasihi aku? Kau tak mengasihi? Kebahagiaan juga. Tapi seperti itulah sudah. Jadi pada waktu itu setelah selesai doa pemberkatan pulang langsung saya pulang. Saya tidak mau pastori langsung saya pulang ke arah wajah Tuhan. Dan pada suatu ketika saya kembali ada salah satu jemaat Cikri. Teman mungkin bergabung di sana apa sih namanya? Ya, nggak masalah. Saya melayani Tuhan bukan kan mencari keuntungan, tidak. Tetapi apa yang Tuhan percayakan, karena aku berkasih Tuhan dengan segala hati, jiwa itu berdatang. Ini ya nggak masalah. Jadi seperti itu. Begitu. Dia secara kita sudah berperang. Jam setengah 4 pagi di telepon. Ya, berteman-teman dengan pelayan-pelayannya. Berkata, terus sampai apa? Nanti badannya datang. Boleh jadi kan diri. Orang beda jangan diri. Nomor kendaraan umum. Dan nanti dijemput kita bukan karena dijemputnya. Ya, yang dewasa tahu juga kan, kalau kita melayani di Jakarta itu mulai dari setia. Itu tidak manusia, tetapi dalam firman Tuhan kita tidak mencari keuntungan karena kebenaran firman Tuhan, tetapi kita menyampaikan semua apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk mengembangkan domba-dombanya. Yang sudah makanya saya bersama Tuhan. Ya.
Kalau masalah fisik kan keturunan fisik, tapi itu sungguh baik. Ya, biarlah kita senantiasa memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, sangat mengasihi orang yang berdosa. 1 Samuel pasal 17. Dan di dalam 1 Samuel ayat yang ke-17 ini adalah tentang ceritanya, ya, ceritanya Daud orang menghadapi Goliat. Jadi pada waktu itu seseorang bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Tetapi secara tidak ada satupun prajurit daripada Raja Saul yang berani menghadapi seorang diri Goliat. Tetapi Daud yang kecil, ya, itu yang dia menghadapi. Dia cerita, "Dikala aku mengembalakan kami hidup aku di padang gurun, pernah datang segala." Ya, saya pupuk dengan roda gembala kami. Ada harimau, ada beruang. Ya, saya tidur. Nah, akhirnya sekarang iya, dan sekarang ada sana punya punya istilah kau. Tapi Daud hanya memiliki satu andalan Tuhan. Aku menghadapi, aku berperang bukan dengan pedang, bukan dengan perisai, tetapi dengan bala-bala. Itulah yang menjadi harapan daripada Daud. Nah, oleh karena itu secara apapun Tuhan dan kepercayaan yang diberikan kepada kita, sehingga tidak usah pokoknya kita lakukan. Bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara yang lain. Nah, tidak sesuai dengan yakin kepada Tuhan. Terus bagaimana? Ya, jadi di saat Daud menghadapi Goliat, dia turun ke sungai. Dia turun ke sungai, dia menundukkan, dia mengambil 5 batu yang halus di dalam sungai. Untuk apa? Doa pemenang kau pelintang. Ya, pelintang itu batu ya, itu dengan menurut. Tetapi sekarang dengan apa yang Daud katakan, aku menghadapi ekor, bukan dengan pedang, bukan dengan perisai, tetapi dengan para lembaga surga. Puji Tuhan. Nanti yang kita lakukan itu dapat dengan berpartisipasi dengan menaiki lagu. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan sendiri, Allah memberikan kuasa, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tapi yang terpenting sesuai miliki hati yang bersih. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam akhir tahun 2023, pada pagi hari itu adalah merupakan mempelai di akhir tahun. Ya, kita sering artinya aku kepada mudah-mudahan supaya kita diberikan hati yang rendah, hati yang takut, hati yang tunduk kepada Tuhan. Karena dia memberikan taat itu artinya ikut berdekatan bersama dengan Tuhan. Ya, begitu. Sudah berdua. Sudah berdua berdoa. Apapun yang kita hidup kita yang memberatkan kita dan segala kesulitan yang kita hadapi, tapi yakinlah jika mohon kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita.
Bapak yang menciptakan kita bersama bagi yang kehidupan kita sama-sama oleh Pak Jumadi Pak Yusafat. semua susah dan terluka amat seperti apa dosa yang saudara dan saya mungkin dosa-dosa tetapi jangan daripada anak Tuhan sampai untuk menunjukkan dari kota kita menjadi putri oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih untuk mengakhiri tahun 2020 banyak hal yang saudara dan saya lakukan, kesalahan-kesalahan kegelapan yang kita lakukan, tetapi biarlah pada saat pagi hari ini kita akan selesaikan, kita akan bereskan sehingga begitu Allah kita menjadikan kaki kita di bawah yang baru, maka kasih daripada Allah, anugerah Allah, belas kasihan Allah itu yang senantiasa menyertai kepada kita semua. Dan kita hidup bersama-sama dengan Dia, kita diuruskan oleh Dia, Dia akan bekerja bersama-sama dengan Dia. Diri kita hanya yang mengasihi. Karena kasih itu adalah komitmen daripada semua. Kasih merupakan kesalahan-kesalahan. Tuhan tidak mengingat dosa kesalahan kita. Semua itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Dikenakan, dibayar dengan harga. Bukti apa yang sekarang Tuhan bersedia. Apa yang menjadi Bapak? Benarkah sudah saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa menurut kita? Kalau kita meyakinkan mengasihi Tuhan dengan tubuh jiwa dan roh kita, maka Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, pelihara mereka, jaga mereka. Di mana
bukan tanggung jawab negara, tetapi tanggung jawab kita bersama untuk keselamatan mereka. Mereka harus memakan rebut mereka dari dosa, dari rasa kekelakuan, sehingga ini menjadi umat-umat maka semuanya itu akan diselesaikan hingga tubuh dan dahaga kuat pagi hati, sehingga kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, kita akan mendapatkan pemulihan dan menentukan sesuatu yang luar biasa. Oh haleluya, kami terima tanggung jawab kita akan lakukan semua firman yang perjuangan pada pagi hari ini, sehingga di era pembaruan Tuhan kami akan bersama-sama betapa indahnya kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kuduskan kami semua. Jika pada pagi hari ini kami terima kebenaran memberikan dosa dengan yakin yang saat ini semoga lagi keluarga yang belum sudah bekerja yang sudah ada mampukan dan bisa, maka Tuhan yang akan melibatkan harta dan segala dosa sehingga di dalam tubuh yang berbeda. Terima kasih. Kami sebagai hamba yang akan bersama-sama Tuhan memberkati menjadikan nyambung yang betul-betul menjadi kebahagiaan dan Tuhan untuk memperhatikan tubuh yang darah Tuhan, kuduskan tabirkan Tuhan dengan mereka menjadi satu kesatuan untuk memberikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan makanan di dalam tangan Tuhan. Yang kiranya kalian Tuhan dengan kasih, sayangkan ketumpahkan yang bermakan Tuhan. Tuliskan kuasa firman, menjadikan satu kebenaran bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ikut selesaikan di hamba-hamba Tuhan. Jika kami mengumpulkan dan menumpangkan tangan kami di atas tangan dari Tuhan pada suatu pagi hari, dari sana maka Tuhan dan menjelaskan kuasa Tuhan, sehingga kami semuanya Tuhan menikmati berkat yang pada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan bersama-sama hamba baru untuk mengelukkan tangan kami, menumpangkan tangan kami di atas tangan dari Tuhan ini. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah berkat makan minuman rohani yang akan memberikan kekuatan dan kasihan. Hingga setiap kami yang menikmati yang menerima makan dan minum, kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan dan kami akan bagi-bagikan kepada siapa-siapa. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin.
Pada saat pagi hari ini, kami bersama-sama seluruh masyarakat untuk meninggikan kemuliaan segala karena Engkau Tuhan yang layak menerima pujian hormat kami. Jadi sebagai pada saat pagi hari ini, sedangkan tubuh dan darah yang akan kami makan dari ini akan menyangkut di dalam diri kami dalam hidup kami sehingga kami mendapatkan keberkatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau yang telah meneruskan kepada kami. Dalam aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu di sana dan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya yang mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Dan perbuatan ini menjadi peringatan agar aku tidak akan bersama-sama di dalam nama Yesus. Jawab bilang, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemudian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaksudkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku tidak hidup dalam hari. Untuk memberikan dari bagi sampai kebenaran kasih. Terima kasih Bapak Bisa, terima kasih. Ya darah untuk menyambut dalam kehidupan dan menyebabkan sehingga kehidupan kami diubahkan di dalam kami menyongsong tahun yang baru semuanya. Tuhan jadikan itu baru dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama keterpujian. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan sesuatu kepada kami. Berikan setiap perubahan persembahan kami, kita menunjukkan di dalam Yesus. Hamba tidak perlu dan satu. Haleluya. Amin. Silakan. Sampai cawan dikumpulkan, kita akan berdiri bersama.
yang jelas besok minggu itu sudah tanggal 14 Desember, ya. Jadi Natal di tempat kita sudah ada di depan mata. Tidak kurang beberapa minggu, tidak, tapi hanya hitungan hari. Saya sudah mengingatkan hari awal November, monggo yang mau berlatih dipersilakan. Tapi karena masih repot, ada kerja bakti untuk menyelesaikan kanopi, jadi ya mungkin kita belum nemu waktu yang tepat. Jadi kalau bisa mau latihan hanya sisa tinggal hari ini. Dan untuk yang lainnya tadi di sekolah minggu, untuk adik-adik sekolah minggu tadi sudah minta nanti minta latihan hari Jumat sama hari Sabtu, karena hari Minggu itu gereja bersih, jadi cuma ada cek sound saja, tapi tidak ada latihan dan tidak ada apa-apa. Jadi hari Minggu jadwalnya pagi bersih-bersih gereja, cuma itu saja. Jadi tidak ada latihan-latihan sudah ada untuk di hari Minggunya. Jadi gereja steril, jadi hanya bersih-bersih sama nata kursi, mungkin yang sound system juga cuma nata sound system, tapi untuk latihan-latihan baik untuk pria wanita mungkin yang mau bersih, pemuda remaja maupun sekolah minggu sudah ada untuk hari minggunya. Terus mungkin itu saja. Setelah ini dimohon untuk tinggal sejenak, karena untuk melihat sampel dari kuenya, karena kemarin sempat waktu rapat di tempatnya Bapak Daniel itu sempat dibahas mencoba bagaimana kalau dia pakai dia baterai. Itu saya sudah bawa sampelnya, tapi cuma satu kotak ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena pas ke situ ternyata mereka ada pesanan mendadak, jadi kuenya yang bisa satu kotak isi 2 dengan harga 7.000 itu pas habis. Jadi tinggal ada sisa 2 biji stok. Saya harus tunggu 1 jam, tapi saya tidak bisa karena kemarin juga harus ada Natal di Sekawan. Jadi akhirnya ya wis akhirnya itu saya beli dapatnya cuma 1 kotak. Jadi nanti bisa dilihat sampelnya monggo berkenan atau tidaknya. Setelah ibadah ini dimohon untuk tinggal sebentar. Oke, sekian pengumuman dari saya. Ada tambahan? Enggak ada. Kita akan selesaikan ibadah kita saat pagi hari ini sama tutup. Bersama-sama saya berkati
Tuhan merayakan memberi hati merayakan ibadah Natal dan sebagainya. Segala sesuatu apa yang diinginkan, yang dipikirkan dan yang akan dilaksanakan, kami mohon penyertaan mujizat itu pasti terjadi. Saat ini Tuhan ada 5 ekor roti dan 2 ekor ikan untuk mengkonsumsi berseberapa banyak kehadiran daripada umat-umat yang ikut menikmati kebahagiaan kami juga di dalam merayakan ibadah. Maka itu cukup dan mengenyangkan kami, bahkan masih ada sisa sehingga di dalamnya Tuhan diberkati. Tangan-tangan yang sudah terurut, mereka memberi dengan cinta kasih, mereka memberi dengan sukacita tanpa ada unsur paksaan dari siapa. Tetapi semua itu dilakukan rindu untuk membalas kasih setia Tuhan. Walaupun dengan semua kekayaan yang mereka miliki itu belum sepadan dengan pemberian yang akan kami terima, tetapi Tuhan, itu adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang ingin kami akan membalas semua apa yang mereka dari kami dengan lipat-lipat ganda. Seluruh panitia, seluruh jemaat tanpa terkecuali ada suatu keputusan yang baik. Itu akan mendatangkan badannya. Karena kami tahu itu tidak hanya engkau ikut serta bekerja sehingga akan membawa puji hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati dengan melimpah ganda, kekuatan kesehatan, kebersamaan, kasih setia yang senantiasa meninggal di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak disertai sudah menyertai dan kiranya segala apa yang kita dilakukan jimat, segala perbuatan Tuhan kembalikan sesuai dengan berkati selalu sahabat bersilakan. Tanahlah dan sawah tanaman atau warga kami syariat suatu hal lain pun dibutuhkan sehingga kami hidup dalam lima berkata. Sekarang kita dulukan agar dapat berkata. Sebelum kita menikmati kita akan berhenti dengan membawa berkat rahmat anugerah daripada Allah. Damai sejahtera sukacita daripada Tuhan yang menjadi istri, kenyataan penghiburan daripada Allah menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai malam Tuhan Yesus datang kembali. Terpuji dan terkenal kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap haleluya.